Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afriza Afriandi Ilham dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Serang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang pengenalan apa itu mangrove. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu mangrove, kemudian manfaat dari tumbuhan mangrove, fungsi dari tumbuhan mangrove itu seperti apa, dan bagaimana keadaan hutan mangrove di Indonesia pada saat ini, dan bagaimana kita melakukan pencegahan agar kelestarian dari tumbuhan mangrove itu tetap terjaga. Nah, untuk itu, marilah semuanya dengarkan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah pengertian dari mangrove. Mangrove adalah suatu kelompok jenis tanaman berkayu yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis dan subtropis yang terlindung dan memiliki bentuk lahan pantai dengan tipe tanah anaerob. Nah, satu kesatuan tersebut membentuklah hutan mangrove. Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai dengan pepohonan yang dapat hidup di daerah dengan kadar garam yang tinggi. Nah, salah satu ciri dari mangrove tersebut adalah akarnya yang menjulur keluar atau ke permukaan. Nah, penampakan dari tumbuhan mangrove itu seperti semak belukar yang memisahkan daratan dengan laut. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari hutan mangrove. Nah, fungsi utama dari hutan mangrove tersebut ada 4. Yang pertama adalah fungsi fisik, kemudian ada fungsi kimia, kemudian fungsi biologi, dan terakhir ada fungsi ekonomi. Yang pertama adalah fungsi fisik. Fungsi fisik dari hutan mangrove yang pertama adalah menjaga kestabilan garis pantai, kemudian melindungi pantai dari abrasi, yang ketiga menahan sedimen. Nah, yang kemudian ada kawasan penyangga nutrisi. Nah, yang kedua fungsi kimia. Fungsi kimia dari hutan mangrove yang pertama adalah penghasil oksigen tentunya. Nah, yang kedua sebagai penyerap karbon, karena hutan mangrove dapat menyerap 2 kali lebih banyak karbon yang ada di udara. Kemudian sebagai pengolahan limbah. Yang ketiga fungsi biologi. Fungsi biologi yang pertama sebagai sumber makanan, kemudian nursery ground atau tempat pembesaran dari ikan-ikan kecil. Nah, yang ketiga sebagai kawasan penyangga dan sebagai plasma nutfah. Nah, kemudian fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yang pertama sebagai penghasil kayu, kemudian dapat menjadi bahan bakar atau bahan baku industri kertas. Nah, semua bagian mangrove dapat dimanfaatkan, mulai dari daunnya, bunganya, buahnya, batangnya, kemudian akarnya, itu semua dapat dimanfaatkan. Nah, contohnya saja manfaat dari daunnya menyembuhkan bisul dan infeksi, dan daunnya juga dapat dijadikan tambahan pakan ternak atau dapat dijadikan lalapan ternak. Nah, kemudian dari batangnya dapat dijadikan bahan bangunan, kemudian dapat dijadikan kayu bakar dan tiang pancing. Nah, manfaat dari bunga mangrove, terutama dari jenis api-api, itu menghasilkan nektar yang bagus untuk tawon untuk menghasilkan nanti madu yang berkualitas. Kemudian buahnya dapat dijadikan sebagai bahan campuran kue. Nah, biasanya itu dijadikan tepung mangrove. Nah, dapat juga dijadikan sebagai sirup, kecap, dan juga bahkan dijadikan permen. Nah, kemudian dari akarnya dapat berfungsi atau bermanfaat sebagai membersihkan kandungan kimia yang ada di air dan menjernihkan air. Kemudian ada juga hutan mangrove sebagai tempat wisata. Nah, ini juga termasuk salah satu pemanfaatan dari hutan mangrove. Contohnya ini adalah salah satu taman wisata mangrove Apar yang ada di Pariaman, Sumatera Barat. Nah, selain berliburan, kita juga dapat beredukasi, dapat mengetahui tentang mangrove.
Di Indonesia sendiri terdapat perbedaan keragaman jenis mangrove antara satu pulau dengan pulau yang lainnya, baik itu yang ada di Pulau Sumatera, yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan sampai ke Papua, semuanya mempunyai jenis yang masing-masing ya. Nah, kemudian berikut ini ada beberapa contoh jenis mangrove. Yang pertama itu gambar dari Rhizopora apiculata. Nah, yang di sebelahnya ada Avicenna, dan yang ketiga itu ada Bruguera cylindrica. Nah, kemudian bagaimana sih keadaan hutan mangrove Indonesia pada saat ini? Nah, Indonesia merupakan wilayah dengan hutan mangrove terbesar yang ada di dunia. Namun dari data terbaru, sekitar 18% dari total keseluruhan mangrove yang ada di Indonesia itu mengalami kerusakan. Nah, penyebab kerusakannya itu berbeda-beda ya. Yang ada yang dijadikan sebagai tambak udang, ada juga penebangan liar, dan ada juga yang dijadikan sebagai perkebunan sawit. Nah, apa saja sih yang dapat kita lakukan agar kelestarian dari mangrove ini dapat terjaga? Yang pertama, dengan melakukan rehabilitasi dan penanaman mangrove. Yang kedua, dengan penegakan hukum. Penegakan hukum ini bukan hanya dari aparat saja ya, namun dari masyarakat juga tentunya. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan dan penyadaran masyarakat dengan cara kita melakukan edukasi bahwa mangrove itu memiliki manfaat serta fungsi yang besar. Nah, yang keempat, dengan pengelolaan tata ruang untuk perluasan hutan ya. Kita menanam mangrove ini bukan hanya menanam tapi juga langsung mengaturnya agar tertata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada terkurang dan terlebihnya mohon dimaafkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Save our mangrove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.